Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ada yang mau memimpin? Ayo. Ya kita baca. Ayo siapa? Al-Fatihah. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak pengertian Khulafaur Rasyidin itu apa? Tidak tahu, Bu. Yang lainnya? Yang lainnya? Khulafaur Rasyidin. Belum tahu. Yang tengah tahu, Bu. Ayo, yang tahu siapa? Ayo. Ya. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa yang artinya Penerus. bisa penerus, bisa pengganti, dan Ar-Rasyidin yang artinya mendapat Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu artinya pengganti yang mendapat petunjuk. Istilah lain juga, Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang bersedia. Action. Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang bersedia menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan dan pemimpin umat Islam. Nah, Khulafaur Rasyidin ini tuh ada 4. Siapa aja yang tahu? Apa aja? Yang pertama. Terus? Dan yang terakhir? Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini ada biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Beliau lahir 2 tahun setelah Tahun Gajah. Beliau sering mengikuti perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri Syam. Abu Bakar ini dikenal sebagai orang yang cerdas, bijaksana, dan lemah lembut. Nah, Abu Bakar As-Siddiq juga ini termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam, karena ia tuh salah satu orang yang mempercayai dakwahnya, yang mempercayai Islam-Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua itu ada pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih menjadi khalifah secara aklamasi dan dibayar oleh kaum muslimin di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Saidah. Beliau ini menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Nah, pengangkatan Rasulullah ini bermula dari pada suatu hari itu Rasulullah sedang sakit. Kemudian Abu Bakar ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Nah, tidak lama kemudian ini tersiar kabar tentang meninggalnya Rasulullah SAW. Namun kaum muslimin ini tuh mereka nggak percaya. Ada yang nggak percaya. Mereka kayak mengingkari kabar itu. Mereka mikirnya kalau kabar ini hoax gitu. Sampai akhirnya Abu Bakar ini berseru. Dalam keadaan seperti ini Abu Bakar ini berseru kepada seluruh kaum muslimin dalam pidatonya, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya." Nah, Abu Bakar juga
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين. Artinya, ada yang membaca artinya? Ayo, biar gak ngantuk. Baca nih. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apabila jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad, barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Quran surat Al-Imran ayat 144. Nah, dengan seruan ini lalu umat Muslim itu percaya bahwa ternyata Rasulullah itu telah meninggal. Dan kemudian Abu Bakar ini tuh Cut. Nah, yang ketiga ada strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ini ada perang Riddah. Perang Riddah ini bertujuan untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Nah, setelah meninggalnya Rasulullah dan diangkatnya Abu Bakar ini menjadi khalifah, banyak konflik yang terjadi di antara umat Islam. Salah satunya mereka tuh banyak yang keluar dari Islam atau murtad. Nah, mereka bagian dari mereka juga ada yang masih melaksanakan sholat, tapi mereka tidak mau membayar zakat karena mereka berpikir kalau Rasulullah meninggal, kewajiban mereka untuk membayar zakat itu gugur. Nah, akhirnya Abu Bakar ini banyak yang menentang Abu Bakar. Nah, untuk melakukan perlawanan, Abu Bakar ini melakukan perang Riddah. Itu tujuannya ini untuk menumpas kaum pemberontak dan orang-orang murtad. Yang kedua ada kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Di sini Abu Bakar As-Siddiq itu menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Zaid bin Sabit ini ditunjuk karena dia adalah sosok yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada perluasan wilayah, mengirimkan 5 pasukan ke beberapa tempat, yaitu Abu Ubadah bin Jarrah dikirim ke Hims dan Huma, Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Damaskus, Syurahbil bin Hasanah dikirim ke Yordania, Amr bin As dikirim ke Palestina, dan Ikrimah bin Abu Jahal menjadi komandan pasukan yang siap siaga menyongkok ke tempat di sisi yang lain. Nah, yang kedua ini ada Khalifah Umar bin Khattab. Biografinya, Umar bin Khattab ini lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau ini menghabiskan separuh hidupnya ini pada masa jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar terkenal sebagai orang yang sangat hebat memusuhi dakwah Rasulullah. Umar bin Khattab ini masuk Islam setelah mendapat hidayah dari Allah dan melalui doa Rasulullah. Doanya ini berbunyi, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling kami cintai dan kedua orang ini, dengan Abu Jahal bin Hisam dan dengan Umar bin Khattab." Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, doa Rasulullah ini yang menjadi faktor utama Umar bin Khattab masuk Islam ya. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam ini, dakwah Rasulullah itu yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan gitu. Yang kedua ada pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab ini dipilih menjadi khalifah berdasarkan atas wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 10 hari. Wasiat di sini itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafah kepada kaum muslim. Sesungguhnya aku telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku yang akan memimpin kalian. Maka hendaklah kalian mendengar dan mematuhi mereka. Hendaklah kalian berbuat kebajikan bila dia berlaku adil. Maka itulah dugaan dan batas pengetahuanku yang telah diperbuatnya. Aku hanya menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib.
Nah, yang ketiga ada strategi dakwah Umar bin Khattab. Di sini Umar bin Khattab ini melakukan beberapa strategi kepemimpinannya dengan beberapa hal. Yang pertama mengatur administrasi negara. Mengatur administrasi negara ini dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia sebelumnya. Umar bin Khattab ini mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi. Yang pertama ada Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Mesir, Palestina, dan Kufah. Yang kedua ada mengeluarkan undang-undang. Undang-undang ini berisi kebijakan tentang ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli dan tertib jalan pasar, kebersihan jalannya pasar. Dan yang ketiga itu membentuk departemen. Yang dibentuk itu ada jabatan kepolisian, terus Baitul Mal, dan pemerintahan yang untuk memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Dan yang terakhir ada Khalifah Utsman bin Affan. Di sini dia membaca biografinya lagi. Ayo gantian yang belum. Dia baca aja. Biografi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan dia lahir di Taif. Usia Utsman 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abadi bin Abadi Manaf bin Qusay bin Kilab. Pada masa jahiliyah yang termasuk manusia yang mulia di kabilahnya. Dia orang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati kaumnya. Nah, ya Utsman bin Affan ini tuh selama hidupnya juga tidak pernah menyembah berhala. Ya tuh pada masa hidupnya tuh selalu menyaksikan perang Rasulullah, kecuali perang Badar, karena pada saat perang Badar ini dia tuh sedang merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Dan Ruqayyah pun meninggal setelah perang Badar itu telah selesai. Nah, sebelum masuk Islam juga Utsman bin Affan ini dikenal dengan kedermawanannya, sehingga Rasulullah itu menikahkan Utsman bin Affan ini dengan anaknya yang lain, yaitu Ummu Kalsum. Makanya dia tuh diberi julukan Dzunurain, artinya itu pemilik dua cahaya. Yang kedua ada pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Nah, Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah oleh masjid yang dikenal dengan sebutan Abdul Halim wal Akhi, yang terdiri dari 6 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Nah, di antara 6 kandidat ini ternyata yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini dibaikkan menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau menjadi khalifah ini kurang lebih memimpin menjadi khalifah ini kurang lebih 12 tahun. Nah, strategi dakwah Utsman bin Affan yang pertama, perluasan wilayah. Beberapa wilayah berhasil dikuasai, meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Yang kedua ada pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara-cara baca Al-Quran. Nah, yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi mau baca? Yang belum, ayo. Yang belum. Belum siapa? Itu yang itu tuh. Saya sebutin. Baju hitam. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi
Thalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Qurrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Sejak kecil beliau diasuh oleh Rasulullah SAW dan selalu mengikuti kemanapun Rasulullah SAW pergi. Sejak kecil beliau sudah masuk Islam. Beliau rela mempertaruhkan jiwa untuk Islam. Dari segi keilmuan, Ali termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, juga sangat luas ilmunya. Juga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu. Ali juga mempunyai sifat yang penyayang dan luar biasa. Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang sangat pintar. Setelah meninggalnya Rasulullah juga banyak khalifah-khalifah yang selalu meminta pendapat kepada Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib dipilih dan dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Lumayan cepet ya. Dan ketiga adalah strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, dikenal dengan perang Jamal antara Ali dan Aisyah dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka, dan mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga dihibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil lagi untuk kekuasaan daerah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin saya nggak akan ngasih tugas, tapi minggu depan saya akan ada ulangan. Ya, gimana sih Ibu? Makanya kalian harus hafalin ini ya. Iya. Ya, sekian dari saya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.